Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak solih solihah? Masih semangat kita belajar hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 6 mengenai perubahan cuaca. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nomor 2. Membandingkan dua pecahan. Nomor 3. Menyusun informasi dari sebuah berita. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Namun Edo tak kunjung datang. Menjelang siang barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Perhatikan percakapan berikut ini. Beni, mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi. Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah. Jadi saya tidak ingat kalau bawa payung. Oh begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Tentu saja ingat. Ini barang bekasnya. Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu apa yang akan kita buat? Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas. Ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya akan menggambar bagian-bagian pecahan. Saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan. Saya suka mewarnai. Nanti saya yang mewarnai warna pada alat peraga kita. Saya yang bertugas menempel dan menulis. Saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Baik kalau begitu, saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Kemudian, Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Silahkan tulis tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Tugas kelompok. 1. Membuat kupu-kupu. Tugas atau peranku menggunting kertas origami. 2. Membuat mahkota daun. Tugas atau peranku mengumpulkan daun nangka kering. 3. Membuat mobil dari plastisen. Membuat ban mobil dari plastisen. Bersatu dalam keberagaman tugas itu penting karena kita dapat saling membantu saat menyelesaikan tugas sehingga tugas dapat selesai dengan cepat dan hasilnya menjadi lebih rapi. Menjelang sore, tugas mereka pun usai. Beni keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Beni dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Ini alat peraga untuk pecahan 1/2.
Inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Ini kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 dan 2/4. Bermain dengan pecahan. Mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar. Membandingkan dua pecahan yang penyebut sama, namun pembilangnya berbeda. Lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Bermain dengan pecahan 1/4, 2/4. Yang lebih besar adalah 2/4. Sekarang amati pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Pecahan yang lebih besar adalah 3/4. Sekarang amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. 1/3 dan 2/3. Yang lebih besar adalah 2/3. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang berbeda. 1/4, 2/4, 3/4. Makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan itu. Sekarang kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan berpenyebut yang sama tetapi pembilang berbeda. Sekarang kamu juga sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. 1, 1/4, dan 2/4. Berarti kurang dari. Nomor 2, 2/4 dan 3/4 berarti kurang dari. Nomor 3, 1/3 dan 2/3 berarti kurang dari. Nomor 4, 3/5 dan 2/5 berarti lebih dari. Nomor 5, 6/8 dan 4/8 berarti lebih dari. Benar sekali. Sekarang nomor 6, 2/3 dan 2/4 berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti lebih dari. Nomor 7, 1/2 dan 1/3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Lalu 1 dikali 2 sama dengan 2. Berarti lebih dari. Baiklah anak-anak, nomor 8, 9, 10 silakan dikerjakan. Benny dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayu, Lani, dan Edo pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Wah, senang sekali. Kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. BMKG tentang perkiraan dan perubahan cuaca. Jakarta, pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Badan ini berkantor di Jakarta. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun, kenyataannya, kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari, berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Informasi apa sajakah yang diperoleh dari berita tersebut? Susunlah informasi dari berita tersebut. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di tempat yang tersedia, lalu sampaikan di hadapan teman-teman. Informasi 1. BMKG merupakan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang bertugas mengamati cuaca setiap hari. Nomor 2. Secara umum, pada bulan Januari, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Informasi 3. Namun, kondisi cuaca dapat berubah-ubah, tidak menentu. Terkadang hujan sepanjang hari, lalu esoknya menjadi panas terik secara tiba-tiba. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.